Sampai kapan makhluk hidup yang telah di alam neraka kan banyak. Seorang suci itu tidak pernah akan membatasi dirinya untuk menolong. Saya akan menolong beberapa orang saja. Yang ditolong pasti tekadnya itu untuk semua makhluk, tidak pernah membatasi dalam menolong makhluk-makhluk hidup ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara pasti kita tidak tahu almarhum saya ini terlahir di alam yang mana. Sudah menjadi kewajiban memanjatkan doa dan melakukan pelimpahan jasa di hari 49 hari maupun hari-hari berikutnya nanti adalah sebuah antisipasi, sebuah berjaga-jaga. Seandainya keluarga kita, suami yang telah meninggal, orang tua yang telah meninggal itu telah di alam penderitaan, akan membantu terdorong telah di alam-alam bahagia. Alam bahagia itu mana? Alam surga. Ya, diceritakan seseorang yang berbuat bajik itu telah di alam bahagia, alam surga. Pernah ada satu riwayat disebutkan dalam kitab suci agama Buddha, ada seorang biku namanya Biku Moggallana. Biku Moggallana itu punya kemampuan bisa pergi ke alam surga. Ya, setelah di alam surga dia melihat ada gedung yang mewah, megah, belum berpenghuni. Ya, dia penasaran gedung siapa ini, ya. Kemudian karena penasaran dia turun ke alam manusia, menemui Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya di alam surga kok ketemu gedung megah, mewah, belum berpenghuni. Itu milik siapa kok belum berpenghuni ini? Kemudian Sang Buddha menjelaskan, ketahuilah Moggallana bahwa gedung yang megah dan mewah di alam surga itu milik seorang yang bernama Nandia. Nandia itu orang yang berjasa sebagai panitia pembangunan wihara. Sekalipun dia belum meninggal, kebaikannya menanam kebaikan-kebaikan untuk agama langsung tercipta di alam sana. Itu sebuah gedung yang megah dan mewah untuk dirinya. Inilah penjelasan dari kitab suci. Kitab suci diajarkan oleh para Buddha, kata-katanya bisa dipercaya, namun kita perlu keyakinan yang mendalam akan kata-kata Buddha dan para suci. Semoga Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan hadir di sini, kita bersama-sama mendukung di dalam doa, dalam pelimpahan jasa. Seandainya almarhum Bapak Purnomo Salim belum menempati alam surga bahagia, dengan doa yang kita ucapkan, di dalam doa kita tadi bersama-sama mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan terlahir di alam surga bahagiaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, masuk surga itu gampang sekali ternyata. Bapak Ibu yakin kepada Buddha, Bapak Ibu menyebut Amitofo 10 kali, itu sudah mendapatkan tiket untuk pergi ke surga. Jadi beragama Buddha untuk masuk surga itu sangat mudah. Jangan dikatakan ya masuk surga itu susah atau sulit. Nanti minat umat Buddha untuk beragama Buddha itu kecil. Jadi sama dengan yang lain juga. Dengan menyebut dengan yakin, ya itu saja sudah mendapatkan tiket di alam surga. Namun menurut pandangan agama Buddha, sekalipun seseorang sudah telah di alam surga bahagia, tetap dibimbing untuk mencapai pembebasan. Dicontohkan oleh ibu Sang Buddha sendiri. Karena kebaikannya, ya setelah melahirkan bayi Siddhartha, Dewi Mahamaya, ini meninggal 7 hari berikutnya, kemudian langsung terlahir di alam surga. Ketika telah di alam surga 42 tahun kemudian kurang lebih, Sang Buddha ingat bahwa saya pernah mempunyai orang tua yang melahirkanku. Kemudian setelah mencapai penerangan sempurna, beliau itu menyempatkan diri untuk pergi ke salah satu surga yang ditempati oleh ibunya ini untuk mengajar dhamma yang tertinggi, Abhidhamma, agar mencapai pembebasan. Maka sekalipun seseorang yang telah di alam surga pun dibimbing dengan dhamma agar mencapai pembebasan secara total, yaitu mencapai nibbana. Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Buddha Amitabha, dengan niat baik kita semua pada kesempatan ini berdoa memanjatkan
Nenfo Amitofo dan juga atas nama keluarga mempersembahkan saji-sajian makanan-makanan ini berguna dan bermanfaat untuk mengkondisikan arwah mempunyai kondisi bahagia yang diciptakan itulah yang akan mendorongnya untuk segera terakhir di alam bahagia. Dan juga saya berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian suami, ditinggal kematian oleh seorang ayah, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang sulit untuk segera melepaskan. Semoga melalui proses hari dan penyadaran bahwa hidup itu tidak kekal, berlaku kepada siapapun, orang yang kita cintai maupun yang kita benci, semua akan mengalami kematian. Semoga keluarga segera merelakan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.